Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Ramat Emmanuel Hotel Ciputra pada siang sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang selalu menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, mengingatkan kami akan firman-Mu dan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau juga telah melindungi kami sehingga kami terluput terlepas dari segala susah mara bahaya daripada jahat. Dan Engkau juga telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada siang sore hari ini Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang sore hari ini Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang sore hari ini Bapa. Baik worship leader, para singer, para pemusik, teknisi, aser dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus semuanya memenuhi hati kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau menyembah. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi padamu. Karena kami tahu Kau ada di tempat ini. Jamah setiap hati kami, urapi kami. Ini penyembahan kami Tuhan.
kita naikkan syukur kita. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya ada hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tahta Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar. Segenap hatiku ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Amin.
Mari rasakan kuasa Tuhan sore hari ini. Kuasanya tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Amin. Ku yakin kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau ada di sini. mau terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, terjadi di sini. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau sembah Kau, Raja segala raja. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan selalu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami mau ada dalam kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat setia-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ada kuasa, ada mujizat, ada pengharapan di dalam Kau Tuhan. Haleluya. Ini hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami tahu Tuhan, fisik kami ingin santai, fisik kami ingin beristirahat. Tapi ada roh kami yang mendorong kami ke tempat ini. Dan kami tidak ingin sia-sia dalam waktu 40 menit ke depan. Kuatkan kami masing-masing sehingga kami mampu menangkap, mengerti dan memahami firman-Mu. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa sederhana, dan biarlah hikmat-Mu menuntun mulut hamba-Mu untuk sama-sama kami merasakan apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan perbuat terhadap kami. Kami siap untuk diberkati dan memberkati, karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk. Selamat sore. Selamat beribadah.
Saudara, dalam kehidupan saya pribadi, saya selalu melakukan dua hal. Yang pertama, saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup yang saya lalui. Tapi di samping menjawab pertanyaan hidup, saya juga terus mempertanyakan jawaban-jawaban yang ada. Ya, jadi dua hal. Kalau kita ingin cerdas, bertanya dan kemudian mempertanyakan jawaban. Saya kasih contoh ya. Petrus itu menyangkal Yesus pada saat ayam berkokok berapa kali Bapak Ibu? 3. Pertanyaan saya, itu ayam milik siapa? Malam-malam ada di situ? Ya. Yang kedua, jam waktu ayam berkokok itu belum waktunya ayam berkokok. Dan yang ketiga, apakah ayam yang berkokok ini 1 ayam atau 3 ayam? Itu kan pertanyaannya, gak pernah Anda pikirkan kan? Nah, saya suka mikir yang gini-gini nih. Karena di sini kita akan mendapatkan pencerahan. Jadi kalau gitu ayamnya siapa? Itu sih gak perlu dipikir ngapain. Wong sudah terjadi kok. Saya cuma mempertanyakan jawaban aja. Dan saya percaya karena Tuhan yang mengatakan Tuhan bisa pakai ayam siapa saja. Ya, yang penting firman-Nya tergenapi. Saya hidup dalam beberapa era atau zaman. Zaman Soekarno saya sudah hidup. Zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, zaman Ibu Megawati, zaman Gus Dur, sampai zaman Jokowi. Dan saya mau tanya, saudara tahu sekarang ini zaman apa? Belum tahu kan? Sekarang saya kasih tahu. Sekarang adalah era antroposen. Mungkin di Indonesia belum familiar, tapi di luar negeri semua tahu. Sekarang adalah zaman antroposen. Artinya apa? Manusia melawan alam. Manusia tidak mungkin memperbaiki alam. Dan kalau alam mati, manusia ikut mati. Kenapa alam ini terjadi? Karena manusia tidak punya kesadaran, manusia tidak punya kepedulian, manusia nggak punya perasaan, dan manusia tidak peka. Jadi hari ini seperti saya janjikan, selama saya jadi pembicara, baru kali ini saya akan mengupas akhir zaman. Tapi berdasarkan fakta, data, dan logika. Kemudian saya tarik benang merahnya, dan kita sekarang sedang mengalami. Dari keseluruhan pengetahuan buku yang saya renungkan, ada 2 titik yang berbahaya. Tahun 2030 dan tahun 2050. Itu titik-titik yang mengerikan. Kenapa Pak Pengki bisa mengatakan demikian? Baik, saya akan mulai. Sekarang ini sedang terjadi efek domino. Satu sama lain saling merobohkan di alam. Baik, sebelumnya kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca Roma 8 ayat 22. Ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Bareng-bareng ya? 2, 3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin. Silakan duduk. Siapakah makhluk itu? Yang pertama,
tanah dan bumi ini mengeluh. Bu. Saya kasih contoh. Anda tahu Lapindo? Dekat rumah saya, kira-kira sejam. Di mana semburan lumpur itu belum berhenti, kalau belum 31 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan, itu bumi akan kosong karena semua tanahnya dikeluarkan. Puluhan bahkan ratusan desa dan kampung, atap rumahnya nggak kelihatan, tenggelam. Dan diramalkan oleh para ahli geologi, Jawa Timur akan patah jadi dua. Saudara bayangin ya, ini tanah dikasih beban berat, di dalamnya kosong, patah enggak? Masuk akal kan? Dan Jawa Timur sekarang sudah mulai miring, saudara. Dan saya ada di sana. Jadi bumi dan tanah mulai mengeluh. Yang kedua, di dalam tanah ini banyak limbah nuklir, sampah plastik, galian nikel dan tambang batu bara ada di mana-mana. Anda boleh ke Kalimantan, melihat lubang-lubang batu bara yang habis dikeruk. Manusia mendapatkan uang, tapi bumi menjadi kosong. Kemudian apalagi? Sekarang ini banjir bandang. Itu makin banyak terjadi tanpa bisa diprediksi. Air mengerus, erosi, longsor tiba-tiba di mana-mana. Hutan gundul, banjir, dan saudara tahu, setiap tahun semua gurun di bumi ini, gurun Gobi, Sahara, Afrika, melebar 2 meter. Jadi kalau sampai tahun 2050, kira-kira melebar berapa puluh meter? Dan nanti bumi hanya bisa ditanami sepertiga tanahnya. Longsoran, patahan ada di mana-mana. Badai yang dulunya enggak ada, sekarang muncul dan menewaskan banyak orang. Yang kedua, air adalah 70% dari bumi. Seluruh air laut tercemari. Pertama, berapa ratus tahun, berapa ribu kapal tanker yang pecah dan menumpahkan minyaknya. Saya waktu baca buku ini takut, saudara. Karena setiap detik 20 spesies punah di bumi. Dan kita nggak tahu, saudara. Karena Anda tahunya cuma cari makan, foya-foya kan? Cobalah melongok sebentar terhadap keadaan bumi ini. Tadi ada anak yang nanya, Pak Pengki kok tumben mau khotbah akhir zaman? Ya karena selama setahun saya takut. Jadi mendingan takut ini saya bagi-bagi, saudara. Supaya rame-rame semua takut dan punya tanggung jawab, saudara. Jujur aja, ya. Laut sudah sekarat. Krisis air akan terjadi. Perembasan di Jakarta. Saya kasih contoh paling dekat. Perembasan air laut sudah sampai ke Monas. Gila enggak, saudara? Ini fakta, data, logika. Bukan khayalan, Bu. Saya hanya mau bicara kalau ada faktanya, ada datanya, dan logika saya mampu mencerna. Saya aminkan, saudara. Itu keadaan air. Nah, sekarang keadaan udara. Atmosfer yang namanya ozon, itu melindungi bumi ini dari panas matahari.
Saudara lihat, Jakarta akhir-akhir ini panas banget gak? Gelombang panas menewaskan ribuan orang. Dan ozon ini lubangnya makin lama makin gede, kira-kira tahun 2050. Lubang black hole itu semakin membesar. Dan kulit Anda akan terbakar. Gampang kan dicerna? Polusi. Dulu saya ngelihat kalau bangun pagi di Jakarta kayaknya kabut. Bukan, itu partikel-partikel kecil yang menyerang kesehatan manusia. Dan yang mengerikan, lewat pemanasan global ini, kutub utara, kutub selatan meleleh. Dan waktu meleleh, bakteri yang sudah tidur ratusan tahun, bangkai-bangkai binatang, virus dan bakterinya hidup kembali. Antrak sudah mulai merajalela. Mengerikan antrak itu. Dan kalau dua kutub ini meleleh, maka pada tahun 2050, air laut naik 30 meter lebih. Kalau kursi rusak bisa dibenahi, mikrofon rusak, TV rusak, banyak bisa memperbaiki. Tapi kalau alam jagat ini rusak, siapa yang memperbaiki? Yang akan mengalami nanti cucu saya, Bu. Saya kalau bertahan paling 2030. Jadi umur saya 2030, 84, 85. Itu pun kalau saya masih mengerikan. Tahun 2050, air laut naik 30 meter. Gurun makin meluas. Panen gagal. Ekonomi ambruk. Dan itu diperkirakan mencapai puncak di titik tahun 2050 ke atas. Kira-kira serem gak, Bu? Gelombang panas melanda India. Dan orang-orang di Timur Tengah sekarang mencari ngungsi ke Eropa, Jerman, ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini menimbulkan banyak masalah di tiap negara. Pengungsi sekarang gak main-main, Bapak Ibu. Waktu saya mulai meneliti itu, oh gila ya, semuanya saling terkait, semuanya sambung Cuma orang kita aja gak peduli, gak peka terhadap lingkungan. Tiap detik 20 spesies musnah. Saudara pernah tahu suku Maya, suku Inka di Amerika Latin? Setiap dia ingin menebang pohon, dia bikin ritual seperti ibadah. Buat apa? Minta maaf kepada tumbuh-tumbuhan, minta maaf kepada alam, karena keperluan manusia, dia harus menghancurkan itu. Kita pernah minta maaf kepada alam? Alam minta ampun aja saudara tebang pohonnya. Betul kan? Alam sudah menjerit gak kuat. Tanah-tanah digali semua. Karena keserakahan manusia. Ada satu ayat di Matius. Keadaan akhir zaman seperti zamannya Nabi Nuh. Ya, ada di Matius itu. Saudara, zamannya Nabi Nuh itu belum ada gedung pencakar langit. Hutan masih murni. Air meresap enggak? Meresap kan? Tapi kenapa terjadi banjir? Sampai Nuh mengapung 150 hari. Otak saya mulai mikir, kenapa? Kalau sekarang banjir ya karena semua di beton, di aspal, gunung-gunung tinggi, sampah di mana-mana. Kalau zaman Nabi Nuh, benar-benar itu hukuman kejahatan manusia. Allah yang turun. Tapi Tuhan kan ngomong,
Setelah zaman Nabi Nuh, orang-orang khawatir mendirikan Menara Babel. Supaya mereka berpikir nanti kalau banjir lagi, mereka punya loteng di atas. Padahal Tuhan sudah ngomong, gak akan ada lagi banjir. Nah, tapi berdasarkan ini, kita akan naik 30 meter. Kali ini bukan Tuhan yang menghukum kita, tapi kitalah yang menghukum diri sendiri. Ini akibat ribuan tahun kita hancurkan alam ini Bapak Ibu. Semua mengeluh. Ya. Dan diperkirakan 20 tahun lagi pulau-pulau di kota Pasifik tenggelam kayak benua Atlantis, saudara. Ini sedang terjadi loh. Dan kita hidup. Ini bukan khayalan, bukan nanti. Sedang terjadi dan menuju ke sana. Kalau tahun 2030 kurang berapa? 7 tahun. Saya pikir kita masih hidup. Mungkin kalau 2050 saya nggak nyampe. Tuhan tidak menghukum lagi dengan air bah, tapi tangan manusia yang menghancurkan alam. Dan kekayaan itu diambil oleh segelintir manusia. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Saudara siap dengan semuanya? Nanti, saudara pernah lihat foto di luar negeri, daun-daun coklat berguguran, ada yang warnanya orange. Indah kan? Anda gak sadar, itu perubahan alam. Nanti gak ada daun hijau lagi, dan tebelnya daun akan lebih tebal. Sekarang sudah banyak daun-daun berwarna coklat, dan kita bilang indah untuk fotografer. Kan konyol kan manusia. Padahal itu bencana yang akan terjadi. Jadi di sini, ayo kita mulai berpikir. Lewat kisah nyata ini, saya ingin mengajak semua teman-teman mulai memiliki tanggung jawab. Jangan Anda hidup enak, cucu Anda nanti mati, saudara. Kita sayang cucu kita kan? Kalau hari ini cucumu umur 10 tahun, dia tahun 2050 masih hidup. Dan dia akan merasakan kehancuran dunia ini. Buku itu tidak mengatakan bahwa akan terjadi benturan planet. Kita membayangkan kiamat itu kayak begitu kan? Serem banget. Padahal enggak. Kita sekarang sedang menuju ke ujung kiamat. Makanya karena saking takutnya saya membaca itu setahun lebih, sekarang saya bagi-bagi supaya Anda juga takut juga. Benar kan? Dan memiliki tanggung jawab, saudara. Disiplin terhadap Jadi ini yang ingin saya sampaikan berdasarkan data, fakta, logika. Bukan khayalan, Bu. Sampai sekarang tempat Anda duduk, bumi ini mengerang kesakitan, Bu. Banyak binatang punah. Tapi saya ajak saudara bangkit berdiri sekali lagi untuk membaca yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Terambil dari kitab Yesaya. Pasal 65. Ya. Kita akan baca. Kita baca bareng-bareng aja. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru. Kalau Anda punya Alkitab, di atasnya ada tulisan Yerusalem baru. Dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi. Saking sulitnya masa depan dan tidak akan timbul lagi dalam hati. 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang aku ciptakan. Sebab sesungguhnya, perhatikan, kehancuran melanda kita,
Tapi Tuhan ciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegiraan. Ini harapan saya. Terus ayat 20 kalau enggak salah. Perhatikan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab, perhatikan, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Tetapi siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Dan yang terakhir ayat 25. Ayat 25 aja. Gimana? Ya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada lagi yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara, peristiwa banjir Nabi Nuh karena orang Sodom dan Gomora udah kelewatan. Saudara jangan bilang Allah hanya panjang sabar. Kalau takarannya cukup, kita selesai. Ya, jangan kita mengatakan saya dosa Tuhan nggak menghukum saya. Loh, jangan loh. Nanti kalau takarannya beres, saudara kalau nimbang, begitu semuanya takarannya cukup, barangnya diambil nggak? Seperti itulah Tuhan nanti akan mengambil. Jadi perhatikan, nanti akan muncul Yerusalem baru. Selama ini bayangan saya, wah bumi ini lenyap, dan kemudian Tuhan memberikan planet baru. Ternyata enggak. Kita akan tetap di sini. Inilah yang dirubah oleh Tuhan. Dunia kita ini sudah setengah mati. Tapi dengan ciptaan Tuhan yang baru. Ayat 18. Naikin yuk. Tetapi bergilanglah dan bersorak-sorak untuk selamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan. Nanti setelah semua itu selesai, hidup kita di satu dunia yang penuh sorak-sorai. Penuh kegirangan. Apakah itu akan muncul di tahun 2100? Berarti 150 tahun lagi. Saya cuma mikirin cucu-cucu. Cicit-cicit nanti akan merasakan sakitnya bumi ini mengerang, saudara. Cari makan susah, panen gagal, ekonomi ambruk. Sekarang cari duit mulai terasa susah kan? Dunia cuma satu, penduduknya nambah, jadi kue satu piring yang dulu dimakan 10 orang. Sekarang harus diperebutkan 50 orang. Manusia harus makin cerdas. Dan ayat terakhir tadi mengatakan apa? Tidak lagi ada umur pendek. Saya juga sering bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada bayi lahir mati, ada bayi lahir sehat? Kenapa yang masih muda tabrakan mati? Yang ini tua awet banget. Filosofi saya begini. Karena yang baik dicepetin matinya supaya nggak nambah dosa. Tapi yang jahat dipanjangin supaya bertobat. Amin. Tapi itu kan filosofi saya. Tuhan ngomong, kalau nanti umurmu di bawah 100 tahun, engkau adalah manusia terkutuk. Tuhan sebetulnya ingin memberikan umur panjang. Nah, ini Tuhan gak mau. Semuanya ingin mati seperti waktunya Tuhan tetapkan. Serem gak Bapak Ibu? Nanti kalau saya gak mungkin akan buka data terlalu panjang.
banyak data, ada future shock. Masa depan yang membuat kita terkejut dan pingsan, saudara. Yang nggak pernah kesulitan, yang nggak pernah terjadi, akan terjadi. Muncul penyakit baru, gelombang panas, kejutan, lempengan mulai pindah. Zaman saya kecil, saya nggak pernah tahu itu namanya tsunami, Bapak Ibu. Sekarang tsunami di mana? Lempengan geser. Tambah lama geseran lempengan ini makin sering. Tahu-tahu rumahmu dilewati lempengan, roboh, mati tenggelam, saudara, di bawah tanah. Sebetulnya penduduk Jawa Timur takut. Karena tanah di Jawa Timur sudah mulai turun, saudara. Sudah miring. Nah, ini kalau patah brek, kan nggak lucu, saudara. Terus patahan saya terapung sendiri di Laut India. Gue mau pulang kemana? Mau makan apa? Ya, perubahan iklim ada di mana? Jadi Roma 8 mengatakan, bumi mengeluh, air mengerang, laut sekarat. Tapi Tuhan masih punya janji. Setuju? Dia akan bangun Yerusalem baru untuk Anda. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Baik, saya akan lebih jelaskan lagi. Tolong puterin Rick sama Yohana. Supaya lewat gambar-gambar ini Anda bisa membayangkan kenyataan yang ada. Gedein aja nggak apa-apa Rick, lagunya dulu. Satu saat nanti bumi tidak dapat dihuni lagi. Nggak bisa, saudara. Saudara mau ngungsi kemana? Dulu saya membayangkan kiamat itu meteor jatuh, bulan tabrakan sama bumi. Ternyata nggak begitu, saudara. Ya, satu hari bumi tidak dapat dihuni. Yang pertama, klik. Nanti kepandian manusia, dokter tidak menanganin manusia, tapi dokter menanganin robot yang sakit, kabelnya rusak. Dan sekarang sudah pasien dokter nanti mesin semua, manusia punah. Yesus berkata, hari-hari ini aku semakin mempercepat. Saya akan buktikan ya dengan pelajaran ini. Klik satu lagi. Perhatikan, dari belakang kelihatan. Saya akan mulai dari bawah. Awal mulanya nenek moyang kita manusia purba. Caranya cari makan gimana? Berburu. Kemudian masuk ke pertanian. Jaraknya berapa? 150.000 tahun. Kemudian dari zaman pertanian pindah ke industri 1.0, mulai diketemukan mobil, mulai diketemukan mesin. Dari 150.000 tahun cukup 2.000 tahun. Ya. Kemudian waktu mobil diketemukan, mesin diketemukan, kemudian pindah ke industri 2.0. Kita memasuki pengetahuan, iptek, dan informasi. Sekarang kan dunia informasi kan? Perlu waktu berapa? Enggak sampai 2000 tahun. 100 tahun. Ngeri enggak Bapak Ibu? 150.000, turun 2000, turun jadi 100 tahun. Nah sekarang perhatikan. Dari alam informasi dan komputer yang pertama kali kita, sekarang menuju era digital. Ya, platform. Sekarang digital semua. Butuh waktu berapa tahun? 50 tahun. Makin cepat. Tapi dari era mobile digital itu industri 4.0 memasuki industri 5.0. Kita sekarang ada di dalam satu industri 5.0. Gabungan antara manusia dan mesin. Butuh waktu berapa?
25 tahun. Bandingkan dengan perubahan pertama 150.000 tahun, sekarang begitu cepatnya menjadi 25 tahun. Dari industri 5.0, kita sekarang memasuki zaman antrofrozen. Manusia harus memperbaiki alam dalam waktu 5 tahun. Bener kan? Jadi tahun 2030 kita akan merasakan goncangan itu semua. Inilah buktinya percepatan. Jadi jangan main-main. Makanya yang belum menikah, kalau bisa tahun ini menikahlah. Daripada enggak keduman. Ya. Oke, kita naik lagi. Ada 13 rentetan kekacauan yang sekarang sudah mulai kita rasakan. Dan kekacauan ini memang diawali oleh global warming. Ini biang keroknya, saudara. Dia menjatuhkan domino sampai nanti terakhir. Kita akan lihat. Yang pertama, apa rentetan? Panas maut. Gelombang panas ada di seluruh dunia. Australia kemarin mati berapa? India, Suriah, pengungsi, jutaan mengungsi. Dan ini menyebabkan kekacauan. Nyata kan? Naik lagi, setelah panas maut apa? Nah, panas maut ini menghasilkan tanah-tanah yang tidak bisa ditanam. Iklim sekarang kacau enggak, Bu? Mau tanam padi, hujan terus. Mau tanam jagung, kering terus. Jadi enggak ada yang jadi. Banyak makanan direkayasa oleh ilmuwan. Menjadi makanan kaleng dan segalanya. Akibatnya apa? Kelaparan di mana-mana. Saudara, saya punya data. Afrika yang kelaparan. Puluhan juta detik ini. Belum India, belum mana-mana. Kita merasakan Gunung Kidul kan? Bagaimana susahnya hidup di sana. Ini saya katakan jangan main-main, Bu. Sedang terjadi. Makin lama makin menuju puncak. Kita nggak boleh ketawa ketiwi sekarang ini, saudara. Suka nggak suka. Kalau alam mati, saya dan Anda mati. Setelah kelaparan muncul apa, Pak Pengki? Tenggelamnya daratan. Sekarang air laut ini sudah naik antara 1 sampai 3 meter. Di seluruh bumi, Bu. Sekarang perhatikan orang-orang di pantai. Di Pek, di Pluit. Sudah mulai banjir-banjir naik, saudara. Ditambah dengan rob. Masih saudara kurang bukti lagi. Dunia tenggelam, saudara. Bayangin kalau tahun 2050 atau ke atas. Itu sebetulnya angkanya bukan 30. Antara tahun 2050 sampai 2100 dibuktikan air laut naik antara 30 meter sampai 60 meter. Itu data yang ada. Saudara mau hidup di mana? Lari ke gunung, bangun menara Babel kayak dulu? Menara Babelnya jatuh, Bu. Lempengannya bergeser sekarang. Jadi kita nggak usah ngungsi, yang penting bertobat. Amin. Pengungsian kita cuma satu, bertobat. Itu tempat pengungsian kita. Nggak ada jalan lain. Oke. Setelah dunia tenggelam, saudara, kebakaran hutan meluas dan nggak bisa disiram. Hewan punah, nggak bisa dihuni. Manusia kesakitan dengan asap-asap itu, menyerang mata, menyerang paru-paru.
manusia nggak bisa lari. Setelah kebakaran, apa yang terjadi? Klik lagi. Sekarang muncul bencana-bencana yang tidak alami. Apa itu? Peperangan. Itulah bencana-bencana yang tidak alami. Pencobaan nuklir di dalam laut. Rudal-rudal, itu bencana yang tidak alami. Naik lagi. Ini yang saya takut, saudara. Air kering, kita nggak bisa minum. Saudara sekarang nyemprot mobil di rumah, sudah pakai air pump, pakai pompa yang kenceng lagi kan. Nanti kalau air nggak ada, kaca depan kotor, cuma pakai ludah aja. Itu yang terjadi. Jangan lagi untuk cuci mobil, minum aja setengah. Oke, kita naik lagi, tinggal beberapa gambar. Laut ini sekarat, isinya sampah, limbah-limbah yang membahayakan. Limbah nuklir kan dibuang di bawah laut semua. Kalau ikan itu nanti mati, derem-deremnya itu lasa-lasanya copot, pluk. Tercemari laut ini. Ikan mati, saudara makan apa? Gak ada, saudara. Ya. Las-lasan derem aja yang disimpan di bawah laut bukan tidak mungkin untuk berkarat dan lepas. Walaupun negara canggih sudah memperhitungkan. Laut sekarat, saudara. Limbah kapal tanker, semuanya terkumpul. Kita naik lagi. Tahun 2000, saya perkirakan tahun 2040 ya. Gak ada orang cantik lagi. Karena apa? Anda keluar rumah harus pakai masker model begini. Udara sudah gak bisa dihirup, saudara. Makanya gak usah operasi plastik. Ntar ditutupin topeng ini semua. Gak ada orang cantik, saudara. Gak ada orang ganteng. Sekarang kita sudah mulai latihan pakai masker kan? Ayo. Sampai kalau saya negur jemaat, tolong boleh. Kalau saya ke bandara, beli tiket diperiksa, masker suruh copot. Supaya tahu muka nanti 2050 lah. Setiap orang keluar rumah pakai topeng penghirup udara. Sekarang sih sudah ada. Tapi hanya digunakan orang-orang tertentu. Tapi kalau mau beli silakan untuk latihan dulu ya. Jadi kalau nanti terjadi gimana beratnya, ngisepnya gimana. Loh ini sekarang di depan mata semua barangnya ada kok. Masih nggak percaya? Kita naik lagi. Wabah akan muncul akibat pemanasan. Saudara, akhir-akhir ini semut semakin banyak enggak di rumahmu? Panas dia enggak tahan. Dia mulai keluar. Bahkan ular-ular berbisa mulai keluar. Hewan ini mencari udara dingin. Masih kurang percaya? Fakta di depan mata tuh. Kadang-kadang semut kok bisa keluar semua. Enggak tahan panas. Dan itu menimbulkan wabah, penyakit. Jadi nanti bukan hanya di film. Rumah kosong. Kayak gini, saudara. Naik lagi 1-2 gambar. Dan terakhir. Ekonomi ambruk. Anda gak bisa dapat uang. Mungkin barter atau gimana. Kembali ke zaman jahiliyah. Dan mereka mengatakan semuanya itu. Serem ya. Oh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ini yang paling mengerikan. Klik. Klimit Leviathan. Ini yang ngarang ini orang-orang pintar yang kebanyakan tidak berakal. Di puncak
puncaknya hancurnya dunia, manusia akan kompromi dan kerjasama dengan iblis. Pada akhirnya, sekarang aja mulai kan, orang bekerja sama dengan iblis, cari duit dengan cara iblis. Sudah, gak kenal, yang penting pokoknya gua makan duit, selesai. Pada puncaknya nanti, kita terang-terangan akan menyembah setan, saudara. Makanya Tuhan katakan, sepertiga dari bintang-bintang itu akan jatuh. Itu yang terdapat dalam kitab. Pertanyaan terakhir. Terus gimana Pak kita ini? Satu-satunya pegangan cuma Tuhan. Kalau toh kita harus hancur dengan bumi, bukan berarti Tuhan tidak menolong Anda. Mati atau hidup, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Miliki tanggung jawab. Jangan ikut menghancurkan bumi ini, saudara. Dan kayaknya selesai, klik lagi. Pembunuhan ada di mana-mana. Ya. Saya cuma serukan. Hati-hati teman-temanku semua. Kita sedang berjalan. 2030 tinggal 7 tahun. Bener kan? Kalau 2050 tinggal 27 tahun. Kemungkinan di sini akan mengalami semua. Wallahu a'lam. Tapi sekali saya pegang Tuhan, saya tetap Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya. Jadi kalau gini, ketakutan, kengerian sudah saya bagi kan. Ya, ayo rame-rame takut aja. Kita bangkit berdiri. Tuhan, hari ini kami mendengarkan sesuatu yang sedang terjadi dan akan mencapai puncaknya sampai Tuhan menjejakkan kakimu di bumi kembali. Kalau Engkau izinkan kami menyaksikan, kami tetap berpegang kepada tangan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat pegangan lain. Tidak ada tempat pengungsian kecuali pertobatan. Terima kasih Bapak. Kuatkan anak-anak-Mu menghadapi akhir zaman dan zaman akhir ini. Supaya kami tidak kompromi dengan iblis. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Saudara cukup puas dengan data-data yang saya berikan dengan jalan cerita tadi? Ini akan terjadi. Tuhan memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pengkiandu. Tuhan memberkati dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Jemaat yang terkasih, adakah yang masih membutuhkan amplop persembahan? Bisa mengangkat tangan dan pelayan Tuhan akan mengantarkan kepada Anda. Ada yang masih membutuhkan? Oke, sudah semua ya. Baik, mari kita angkat persembahan. Kita satukan hati dan pikiran. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memperlengkapi kami, yang menguatkan kami. Biarlah firman-Mu itu terus tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Pengkiandu, pakai terus Tuhan, lebih luar biasa dan juga berkati hidupnya bersama keluarga besar. Kami membawa persembahan kami di tangan kami ini ya Tuhan, sebagian harta dan bahkan hidup kami. Tuhan pasti menguduskan persembahan ini. Berkati pula hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini.
biarlah semuanya ini dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberi dengan ucapan syukur dan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memberi persembahan katakan amin. Tuhan berkati. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Baik, saudara yang dikasih, yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Saudara, ini adalah nomor rekening untuk persembahan gereja, perpuluhan, diakonia dan sebagainya. Sudah bisa melakukan QR code, memberi lewat transfer atau QR code. Baik, berikut perjalanan Holy Land. Sebagai saudara yang ingin bersama-sama untuk kita bisa menikmati perjalanan rohani bersama GBI REM yang akan diadakan pada tanggal 13 November sampai tanggal 25 November, 13 hari saudara. Mesir, Israel, Jordan dan Petra. Biayanya 2.850. Jangan lewatkan. Karena tahun ini kita hanya menyiapkan 30 seat saja. Ya, mari kita sama-sama menikmati perjalanan rohani dengan keluarga besar GBI REM. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Oke, tepuk tangan semuanya. Iya. Bagi saudara yang ingin ikut ke Israel bersama-sama keluarga besar GBI REM, segera daftarkan diri. Dan selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 April. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun di bulan April. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Kalau tidak ada saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan mata hati kita dan mengangkat kedua belah tangan kita tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya kita yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai kita jumpa kembali di tempat ini.